buat semuanya. Semoga sehat selalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditugaskan oleh panitia dan Eka Hospital Cibubur untuk memberikan permintaan masyarakat yang masih sekarang menjadi topik yang semakin hot, yang kita masih terus akan harus terus update ya tentang mitos-mitos yang beredar mengenai keuntungan divaksin dan takut untuk divaksin. Ini data-data, kita ketahui bahwa kasus positif semakin bertambah ya. Data misalnya di Amerika ya 33 juta ya. Untuk share-nya di jalan Share screen. Sementara di Indonesia sendiri ya, data kemarin saya ambil ya per 3 Juni ya, kasusnya mencapai 1,8.331.000 ya, dengan kematian sekitar 50.000 ya, dengan yang recover atau penyintas 1,6. Kita bisa lihat memang kasusnya semakin bertambah ya, dengan mortalitas yang sekitar 2-3% ya, memang di bawah 5% sekali. Nah, saya tidak bisa memberikan semua mitos-mitos yang ada, karena setelah kita lakukan beberapa riset, terlalu banyak mitos-mitos dan yang sangat tidak berdasar, bahkan kadang agak lucu mitosnya sesungguhnya. Sehingga yang akan saya kemukakan di sini adalah data-data, sehingga dengan data ini kita dapat mematahkan mitos-mitos yang ada. Nah, saat ini yang sedang sangat dikhawatirkan adalah beberapa reaksi berat. Kapan reaksi berat itu? Misalnya kita sebut sebagai shock anafilaktik ya. Kita lihat beberapa berbeda untuk berbagai jenis vaksin, berbagai merek, karena prinsip dari berbagai merek itu berbeda. Bahkan dengan vaksin yang sama prinsipnya, merek berbeda saja bisa berbeda. Nanti kita lihat kenapa. Data yang ada, data hanya merupakan gambaran, karena data tidak bisa memberikan hanya suatu gambaran, karena tidak semuanya tercatat tentu saja. Misalnya alergi ini hanya 10 orang kasus, ini yang severe yang berat ya, per 4 juta dosis. Jadi sekitar 2 dari 1 juta. Jadi kalau ada 1 juta orang yang dilakukan vaksinasi, memang ada kemungkinan 2 orang ya, paling tinggi ini misalnya sebenarnya dari beberapa literatur 1-2 orang yang mengalami reaksi berat. Dan nanti kita lihat bagaimana cara kita jangan sampai berakibat kematian. Memang jika tidak diwaspadai ya, memang angka ini bisa misalnya 2 orang, 1 atau 2 orang dari 1 juta vaksin ya. Ini misalnya pada merek Moderna atau Pfizer, ini 2 merek yang berbeda, tapi prinsipnya adalah sama, yaitu mRNA vaksin ya. Pada Pfizer 20 per 1,8 juta ya, memang sedikit lebih ya hampir sama ya. Slide. Memang kalau kita lihat ya, pada 1 juta dosis Pfizer ya, ada 10 yang jadi lebih tinggi angka untuk terjadinya reaksi alergi berat pada Pfizer daripada Moderna. Tapi kembali lagi, ini adalah data yang hanya merupakan gambaran. Tetap saja ya, 10 dari 2 juta, 10 dari 1 juta, 10 orang reaksi berat dalam 1 juta yang divaksin masih kita kategorikan lebih aman jika divaksin.
Nah, kita lihat juga beberapa yang sekarang kita sedang gunakan setelah kita menggunakan Sinovac ya atau CoronaVac, sekarang kita menggunakan AS ya atau AstraZeneca. Ya. Nah, Pfizer kita belum ya. Pada AstraZeneca ini kita lihat dari safety dan efektifnya. Semua vaksin-vaksin yang sudah beredar tentu sudah melalui fase 1 dan 2 bahwa vaksin ini aman dalam arti tidak mengakibatkan suatu kematian atau reaksi berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit jangka panjang, sehingga bisa dikategorikan aman untuk digunakan dan efektif yaitu di atas 50%. Ya, beberapa angka AstraZeneca memang hampir di atas 70%, bahkan ada yang mengklaim 76%. Ya. Nah, kita lihat di sini beberapa dua-duanya membutuhkan 2 dosis yang 4 sampai 12 minggu terpisah. Ya, ini juga penelitian baru. Sekarang ternyata dikatakan dengan terpisah 12 minggu atau 3 bulan justru antara dosis penyuntikan awal dan kedua itu malah lebih meningkatkan respon imun, lebih kuat, sehingga dilakukan bedanya mencapai 3 bulan ya atau 12 minggu dari penyuntikan pertama hingga kedua. Ini juga merupakan mitos. Ada mitos saya kalau sudah lewat yang sebulan nanti nggak bisa lagi vaksin yang kedua. Itu mitos karena datanya yang terbaru itu awal, karena kan vaksin ini baru penelitiannya. Jadi awal dulu dikatakan harus 3 minggu atau harus Sinovac kan dulu 3 minggu. Lama-lama harus sebulan. Lama-lama 2 bulan. Sekarang sudah ada data yang lebih sahih bahwa dengan selisih vaksin suntikan pertama dan kedua selama 3 bulan justru kita sebut boosting efeknya atau reaksi untuk meningkatkan sistem imunnya lebih baik ya. Nah, ini kita common side effect. Takut dok kalau habis divaksin tempat penyuntikannya sakit, ada sakit kepala, kemudian rasanya letih, ngantuk sekali ya, nyeri-nyeri seluruh tubuh atau otot-otot, adanya meriang dan rasa lelah. Ternyata hal ini memang common, jadi masih dikategorikan aman karena common artinya biasa dan tidak berbahaya. Merupakan reaksi respon yang memang sering ditemukan pada pemberian untuk vaksin AstraZeneca sebagai contoh. Nah, sekarang ada suatu ya karena masih terkait dengan mitos, takut nanti divaksin saya meninggal gimana dok, karena banyak yang meninggal. Demikianlah pernyataan mitos yang sangat sering kita dengar di praktik klinik. Nah, memang ada beberapa data dari 17 juta orang yang divaksinasi dengan AstraZeneca. Saya membukakan data bahwa misalnya terjadi 37 kasus dari pembekuan darah. Permasalahannya, kasus pembekuan darah ini dapat terjadi pada siapapun, ya, sehat maupun yang atau tadinya sehat, apalagi orang dengan penyakit komorbid, biarpun tanpa pemberian vaksin. Jadi belum tentu kasus ini memang pembekuan darah ini dilakukan terjadi karena penyuntikan vaksin. Itu satu hal. Kedua, ya nanti kita lihat angkanya juga sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Misalnya di sini 17 juta, 37 kasus. Kita memang harus berbicara, kalau kita berbicara fakta, kita harus berbicara data, walaupun data itu hanya representatif, ya. Tapi setidaknya kita ada gambaran. Ayo kita berhitung. Berarti pada 1 juta orang yang divaksin, berapa yang mengalami kasus pembekuan darah? Sekitar 2, betul? Ya, sekitar 2-3 orang 1 juta. Jadi hampir sama dengan reaksi anafilaktik atau reaksi yang alergi tadi, ya. Apakah nah yang ini kan yang berat atau berpotensi untuk menimbulkan kematian? 2 atau 3 atau 1 dari 1 juta. Kita bermain angka, right? Nah, sekarang kita lakukan pembahasan. Jadi resiko oleh pembekuan darah ya tetap lebih tinggi pada orang terinfeksi COVID-19 daripada karena vaksin. Nah, ini adalah penelitiannya. Jadi
karena kita menimbang baik buruk, jika kita akan memberikan terapi apapun atau memberikan vaksinasi untuk pencegahan penyakit atau morbiditas bahkan mortalitas, kita akan melihat cost benefit ratio. Kalau kita vaksin paling jelek, jadi kita bahasanya demikian dengan data. Kalau kita vaksin, menurut data ada kemungkinan 2 orang dari 1 juta terkena bekuan darah, atau tadi 2 dari 1 juta terkena alergi berat. Nah, sekarang kita bicara bekuan darah yang dikhawatirkan untuk berbahaya untuk kematian. Tapi kalau kita tidak vaksin, tapi kita terkena COVID-19, kita lihat ada penelitiannya. 500.000 pasien COVID-19, 39 ya terjadi 39 pada 1 juta pasien. Ya. Jadi bagaimana? Tetap saja lebih banyak kalau 10 kali lebih berbahaya pembekuan darah ini kalau kita terkena COVID-19 daripada oleh vaksin. Nah, pada 480.000 orang yang menerima COVID-19 mRNA vaksin, contohnya adalah Pfizer atau Moderna, CVT ini adalah trombus yang terjadi di otak, ya, pembekuan darah itu terjadi 4 dari 1 juta, ya. Kemudian telah dilaporkan juga 5 dari 1 juta. Jadi angkanya tetap masih kecil dibandingkan kalau, nah kita lihat the risk of CVT atau risiko trombus dari COVID-19 10 kali lebih berat. Ya, jadi kalau dia tidak divaksin tapi dia terkena COVID-19, resiko dia nanti mengalami komplikasi dari COVID-19 banyak. Salah satunya adalah pembekuan darah itu. Tetap 10 kali itu angka yang tinggi, lebih tinggi resikonya daripada pemberian vaksin. Padahal kalau kita divaksin hanya 2 dari 1 juta. Tapi kalau tidak, ya, kita terkena COVID-19, maka resikonya, ya, risikonya 8 sampai 10 kali lebih berat. Itu baru dari bekuan darah, belum kalau dia terkena gagal nafas dan ada komorbid lainnya. Sekarang kita lihat kembali ke reaksi alergi, ya. Sedikit kita kembali ke reaksi. Tadi saya katakan vaksin komponen, ya, bisa mengakibatkan reaksi-reaksi alergi yang cepat, ya. Kemudian jangan lupa dalam vaksin tersebut ada protein dari telur, ada formaldehid atau pengawet, ada zat lain yang ditambahkan neomycin misalnya antibiotik untuk menjaga tetap steril, ya. Kemudian PEG, kemudian polisorbat dan thimerosal ini seperti logam, turunan logam. Nah, hal-hal yang terdapat atau komponen-komponen yang bisa terdapat dalam vaksin ini semua bisa mengakibatkan alergi. Jadi bukan hanya dari komponen virus itu tersendiri. Vaksin COVID-19 mana yang mengandung komponen-komponen ini tergantung dari masing-masing produk. Tentu tidak semuanya sama. Nah, jadi tapi yang kita harus ketahui memang banyak sekali faktor yang bisa terjadi pada vaksin ini yang memang pada pemberian vaksin apapun bisa mengakibatkan alergi. Bukan hanya COVID-19, toh kita sudah lama setuju bahwa memberikan vaksin baik untuk meningkatkan angka kesehatan kita. Kenapa sekarang kita takut untuk memberikan vaksin? Padahal resikonya sama saja, karena tentu semua vaksin atau semua obat apapun bisa memiliki resiko yang sangat kecil sehingga dikategorikan bisa masuk kategori safety atau aman. Apalagi pada COVID-19 ini keuntungannya atau benefitnya sangat jauh lebih baik. Lah kalau untuk penyakit lain saja kita mau, mengapa pada penyakit yang justru lebih kita takutkan atau khawatirkan? Dan terutama nanti akan kita bahas pada populasi yang beresiko sangat wajib menerima vaksin, kenapa kita takut? Ya. Nah, sedikit kita brainstorming kepada paparan SARS-CoV-2 atau virus COVID-19, ya. Penyakitnya kita sebut COVID-19, virusnya adalah SARS-CoV-2. Ya. Kita kembali lagi, ya. 40%, ini beberapa data ya, ada 25, 30%, ada mengatakan 40% OTG. Ya, tidak, kalau dia terinfeksi dia tidak bergejala.
Faktornya apa aja? Mungkin dia respon imunnya baik, dia masih muda, ya, faktor genetiknya baik, dia terinfeksi tapi orang tanpa gejala. 80% orang yang terinfeksi COVID-19, 80% sangat banyak itu hanya mengalami gejala ringan, ya, akan sembuh. Nah, 20% inilah yang akan berat dan kematiannya mungkin sekitar 3%. Slide. Nah, jadi faktanya adalah kita setuju bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan jalan yang lebih aman untuk meningkatkan proteksi respon imun kita. Ya, mengapa? Satu, vaksinasi akan meningkatkan proteksi karena sudah melatih sistem imun kita untuk membentuk antibodi dan sel memori, sehingga jika terkena infeksi yang sesungguhnya maka tidak akan menjadi berat. Kedua, itu jauh lebih aman daripada mendapatkan penyakit COVID-19 tanpa pertahanan apapun, terutama pada populasi yang beresiko menjadi berat. Dan ketiga, vaksinasi ini akan membantu untuk menurunkan terjadinya pandemi atau yang kita sebut herd immunity, dimana kalau hampir 70% orang semua sudah memiliki respon imun, maka penularan virus akan menurun, ya, sehingga mortalitas akan menurun dan pandemi juga akan menurun, ya. Nah, ini beberapa vaksin-vaksin, ya, ada yang AstraZeneca dan Johnson & Johnson adalah mRNA yang dimasukkan ke dalam virus flu biasa yang kita sebut adenovirus vector. Ya, jadi materi genetik virus COVID-19 dimasukkan kepada virus yang tidak berbahaya untuk diinfeksikan. Jadi dibawa materi genetik virus COVID-19 dibawa oleh virus lain lagi. Ya, kemudian yang kita sudah pakai atau gunakan sekarang untuk vaksin gotong royong Sinopharm dan sebelumnya Sinovac adalah virus yang sudah tidak diaktifkan, virus COVID-19 yang sudah tidak aktif oleh beta propiolactone. Kemudian belum masuk ke kita ini yang efektivitasnya cukup tinggi, ya, Pfizer dan Moderna adalah virus mRNA, materi genetik mRNA yang diliputi oleh lemak. Kalau adenovirus vector tadi diliputi oleh virus lagi, tapi tidak berbahaya. Virus adenovirus itu adalah suatu virus flu biasa. Kemudian nanti ada virus yang DNA based lain. Nah, kita kembali lagi, jangan terlalu khawatir ya tadi ya, karena reaksi normal pasca vaksin adalah kemerahan. Apa aja sih dok yang kita lihat? Mungkin bisa sedikit rasa radang di tempat penyuntikan, pusing, lemas ya. Mungkin jadi sedikit sakit, tapi tidak akan berbahaya kecuali tadi sedikit kasus sekali, mungkin 1 atau 2 orang dari 1 juta penyuntikan. Slide. Nah, ini yang kita harus hati-hati ya, 30 menit atau 2 jam setelah vaksinasi akan pada 1 atau 2 orang dalam 1 juta orang yang divaksin mungkin ada yang mengalami reaksi alergi cepat. Ya, dan ini harus ditangani dengan pemberian epinefrin suntik cepat. Sehingga pada 2 atau 30 menit atau 2 jam pertama dekatlah dengan fasilitas medis. Slide. Nah, ini sudah tadi ya beberapa persentase berupa gambaran data ya. Amanan mana dok? Oh, kalau gitu lebih aman AstraZeneca atau lebih aman Pfizer, tidak bisa kita katakan demikian. Karena ini hanya data gambaran bahwa sebenarnya jika saya pelajari hampir sama semua vaksin, karena juga beberapa komponennya juga hampir sama ya. Tetap ada resiko yang masih kategori aman, tapi tetap kita harus berhati-hati, tapi tetap harus kita lakukan. Mengingat cost benefit ratio-nya adalah jauh lebih baik kita divaksin daripada terinfeksi COVID-19 dan menjadi berat. Slide. Ya, kita lihat kalau sudah menjadi berat ya akan menjadi septic shock, gagal nafas, ya, perawatan di ICU, dan bahkan kita lihat di sini ya, coagulation intravaskuler atau tadi pembekuan darah ya yang akan mengakibatkan kematian. Oke, slide. Nah, jadi berdasarkan mitos-mitos semua yang ada, kapan kita apakah
bisa mengakibatkan kematian, apakah vaksin berbahaya, saya harus divaksin atau tidak, maka hal-hal itu sudah terjawab ya. Most adverse reaction from vaccine are mild, jadi sebagian besarnya memang ringan ya. Jika tadi kita punya angka paling tinggi adalah 5, berarti 95% aman. 5 orang dari 1 juta vaksin, berarti 900.095 orang aman dari 1 juta. Itu lebih dari 95%. Sehingga tidak salah juga dikatakan vaksin ini aman ya. Walaupun tadi kejadian-kejadian itu memang bisa terjadi pada yang memang belum tentu kena vaksin juga. Mungkin saja itu faktor coincidence, kebetulan terjadinya habis divaksin. Mungkin dia sebelumnya tidak divaksin pun, kan tadi pada populasi orang sehat atau orang yang punya penyakit bisa melakukan terjadi reaksi alergi atau bekuan darah kapan saja. Mungkin saja itu terjadi setelah vaksin. Kalaupun itu memang karena vaksin, tadi angkanya adalah 2 sampai ada yang maksimal 5 ya kalau untuk bekuan darah. Kalau alergi 2 ya, anggaplah 5 orang dari 1 juta. Jadi sebagian besar hanya reaksi yang ringan tadi ya, reaksi nyeri atau kemerahan pada tempat penyuntikan, lemas, demam ya, pusing ya. Dan keamanan vaksin selalu dimonitoring ya, selalu dilakukan studi fase post marketing, di mana kalau memang terjadi ketidakamanan tentu akan ditarik. Dan ingat, not all reported adverse event are caused by the vaccine. Kemarin habis divaksin kejang-kejang meninggal, mungkin saja dia serangan jantung setelah divaksin, tapi belum tentu karena vaksin itu. Jadi semua kejadian efek samping yang dilaporkan setelah vaksin belum tentu karena vaksin, tapi boleh kita laporkan untuk suatu data untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Tapi ingat, bisa saja mungkin tanpa divaksin pun dengan penyakit atau usia yang sudah dia miliki, pada populasi orang yang memang sudah memiliki penyakit atau bahkan yang sebelumnya dianggap sehat, bisa saja mengalami kejadian yang sama ya. Slide. Nah, sekarang kita sangat menggarisbawahi atau meng-highlight populasi yang berisiko untuk terjadinya severe COVID-19. Walaupun 80% kita ketahui tadi datanya 80% infeksi COVID-19 hanya ringan, tapi kita punya angka sekitar 15-20% orang yang mungkin menjadi berat ya. Dari 20% ini 3%-nya mungkin meninggal. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita untuk prioritas divaksinasi ya. Siapa saja ya, mungkin kita sudah sering tahu orang-orang yang memiliki penyakit pernafasan, asma, PPOK ya, perokok berat, sebelumnya sudah ada mungkin bekas tuberkulosis ya. Jadi memang kondisi parunya, jaringan parunya tidak terlalu baik, sehingga saat dia terkena infeksi virus COVID-19 maka tidak bisa parunya untuk melawan penyakit tersebut ya. Kompensatednya, mekanisme kompensasi dari organ parunya sudah tidak baik sehingga tidak kuat. Ini adalah yang beresiko. Kemudian pasien-pasien dengan penyakit jantung ya, darah tinggi ya, berbagai faktor sedang diteliti bahwa memang salah satunya adalah banyaknya reseptor dari virus ini ya, yang memang terkait misalnya di jantung. Dan juga virus ini bisa mengakibatkan peradangan otot jantung, misalnya salah satu teori. Teori lain tentu saja karena ini merupakan faktor kardiovaskuler atau organ sistem jantung dan berkaitan erat dengan pernafasan, sehingga pada saat virus ini menjadi fase aktif dan terjadi hipoksia, kerja jantung meningkat ya. Jika kompensasi jantungnya sudah tidak baik, maka akan beresiko. Pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik ya, karena sudah adanya penurunan respon imun, pasien dengan penyakit hati kronik, pasien dengan riwayat pasca stroke ya. Sebelumnya ada juga teori bahwa virus ini juga berikatan dengan reseptor di otak, sehingga berkaitan juga dengan beberapa patogenesis terjadinya long COVID ya.
diabetes, pasien dengan diabetes, gangguan sistem imun, ya, dan lain-lainnya, bahkan obesitas bisa masuk ke dalam orang yang berisiko untuk mengalami COVID-19 berat. Sehingga lebih diutamakan untuk dilakukan vaksinasi. Karena vaksinasi tidak menjamin tidak terjadinya penyakit, tapi setidaknya menjamin terjadinya penyakit COVID-19 yang berat. Ya, ini kita sudah bahas beberapa perbedaan interval dan dosis vaksin. Ini juga banyak mitos-mitosnya. Wah, kalau saya sudah kasih satu, bisa ganti merek lain nggak? Kalau saya sudah injeksi satu, sudah telatnya berapa lama? Tidak ada istilah telat, ya, karena bahkan 3 bulan pun bisa. Ya, konsultasikan dengan dokter Anda sesuai dengan jenis vaksinnya. Dan studi-studi yang terbaru nanti akan dikemukakan oleh dokter Anda. Jangan lupa, ini juga suatu mitos. Setelah vaksin, ya, buka saja maskernya, ya, tidak, karena tetap bisa terkena. Vaksin hanya, kita lihat di sini, meningkatkan reaksi sistem imun, ya, sehingga sudah memiliki sel memori atau sudah memiliki antibodi terhadap protein spike yang terdapat di virus, sehingga jika datang virus yang asli sudah ada atau bisa memanggil dengan lebih cepat, ya, sel B dan sel T-nya, ya. Tapi tetap saja harus menggunakan protokol menjaga memakai virus, ya, mencegah dari kerumunan, ya, dan menjaga jarak. Ya, ini tadi sudah kita bahas tentang vaksin-vaksinnya dan reaksi alerginya. Ini terapinya, dokter akan memberikan epinefrin jika terjadi alergi tipe cepat, ya, pada 30 menit sampai 2 jam setelah penyuntikan. Ya, jangan lupa ada yang kita sebut sebagai reaksi vasovagal. Apa itu? Ya, kita lihat gejala dan tandanya. Terjadi cepat, detik atau menit setelah injeksi, sehingga mirip-mirip dengan reaksi tipe alergi cepat atau shock anaphylactic. Rasanya seperti ingin pingsan, fainting sensation, ya, lightheaded dizziness, kepala terasa ringan, pandangan mata kabur, bahkan tidak sadar. Mungkin ada yang mengalami seperti ini, ya. Kemudian kulit menjadi pucat, kepala terasa berputar, lemas, ya, kesemutan, pandangannya berkurang, ya. Bernafas juga ada gangguan, kulitnya menjadi dingin dan tekanan darah turun. Ini merupakan reaksi vagal yang bisa terjadi pada penyuntikan vaksin atau penyuntikan apapun, atau bahkan kadang kita ambil darah pun bisa. Jadi kalau kita merasa nyeri atau kita terkaget atau apapun, reaksi vasovagal ini bisa terjadi. Jadi bukan karena vaksinnya yang mengakibatkan kematian atau reaksi berbahaya ini, tapi reaksi vagal itu adalah salah satu nervus atau saraf. Reaksi saraf kita yang mungkin udah takut duluan, kayak orang mau diambil darah atau orang mau dicabut gigi, dia udah takut duluan, dia udah merasa sesek, tekanan darah turun, wah udah sampai tidak sadar. Disalahinlah si vaksin atau disalahinlah reaksi alergi. Padahal ini karena mungkin nyerinya aja belum tentu. Karena kan harusnya kalau vaksin biasa tidak terlalu nyeri, hanya disuntik biasa. Cuman karena sudah takut duluan, rasa nyeri itu adalah suatu persepsi yang sangat subjektif, ya, sehingga bisa saja dia merasa wah nyeri sekali sehingga langsung kaget vasovagal, bisa sampai mengakibatkan kematian. Nah, itu bagaimana manajemennya, ya, berikan oksigen, ya, kemudian taruhlah handuk atau handuk basah, ya, ditaruh di muka maupun di forehead, ya, atau dahi, ya. Kemudian posisi dengan kaki ditinggikan di atas kepala, ya. Kemudian tanya ke pasiennya sebelum penyuntikan, ya, apakah pasien suka pingsan atau mudah untuk takut misalnya melihat darah atau lain sebagainya, ya, mungkin. Nah, ini mitos terakhir, kalau sudah dilakukan
sudah terkena COVID-19 atau penyintas masih harus divaksin atau tidak, ya? Jawabannya tetap masih. Karena yang sistem respon imun yang didapat dari infeksi yang alamiah, ya, itu akan turun setelah 3 bulan dan belum tentu seefektif vaksin. Nah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab melalui penelitian dan mitos-mitos. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Anissa yang sudah sharing terkait fakta dan mitos vaksin COVID-19 dengan cukup jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan open mic, sebutkan nama dan dari divisi mana. Oke. Tadi Pak Agus sudah melakukan pertanyaan dulu untuk Oke, Dr. Anissa, ada pertanyaan dari Pak Agus Gunawan. Yang pertama, bagaimana efektivitas vaksin COVID-19 untuk vaksin yang seharusnya diberikan 2 dosis? Apa akibatnya jika dosis kedua tidak diberikan? Bagaimana pula efeknya bila dosis yang diberikan berlebihan? Yang kedua, bagaimana peran imunitas seluler pada infeksi COVID-19? Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak Agus, salam kenal. Pertanyaan pertama, efektivitas jika hanya diberikan 1. Ini kembali lagi kepada studi-studi tiap vaksin yang berbeda perusahaan, ya. Kalau contohnya untuk Sinovac, ya, saya ambil contoh. Kalau dia yang kita sudah lakukan, ya, pada 2 pemberian yang selisih 3 minggu saja itu hanya sekitar 50%, ya. Ada angkanya paling tinggi 60%, ya. Jadi kalau merek yang Sinovac jika hanya 1 maka kurang dari 50%, sehingga dianggap kapan dikatakan efektif jika angkanya cut off-nya adalah 50%. Jadi kalau di bawah 50% dianggap kurang efektif, ya, tidak untuk menimbulkan atau melindungi kita jika akan terjadi infeksi COVID-19 yang alamiah. Tapi pada Pfizer dan Moderna ada penelitian, ya, ini yang mRNA, ya, vaksin, kalau 1 saja itu sudah di atas 60-70%, kalau 2 baru di atas 90%. Sehingga ada beberapa mengatakan, oh kalau 1 aja kan sudah di atas 60-70%, sudah lumayan dong, tapi jadi masih lebih baik. Nah, itu salah satu contoh. Jadi tergantung berdasarkan studi-studi yang memang datanya ada dari tergantung vaksinnya apa dulu, yang base-nya apa, dilemahkan, ya, dimatikan seperti CoronaVac, seperti Sinopharm. Sinopharm dia lebih efektif, ya, tetapi dia sekitar mencapai 70%-an, ya, di atas 70% efektivitasnya. Dia di atas Sinovac. Tapi tetap 2 kali penyuntikan. Ya. Nah, si Pfizer dan Moderna ini memang jauh efektivitasnya di atas itu, sehingga kalau 1 saja sudah lebih baik. Tapi tetap rekomendasinya adalah untuk tetap harus diberikan 2. Walaupun ada yang awal-awal rumornya single shot nggak apa-apa, tapi tetap penelitian berikutnya harus di boosting untuk yang kedua. Kenapa? Karena toh itu pun tetap akan turun, ya, yang masih dalam penelitian berapa lama proteksinya, atau akan turun kadar antibodi setelah di boosting yang kedua. Ada yang mengatakan 3 bulan, 6 bulan, ya, sampai saat ini secara umum dikatakan 6 bulan. Jadi setelah itu pun kita juga harus meningkatkan lagi. Jadi kenapa kita menghilangkan boosting yang kedua, ya? Jadi jawabannya adalah tetap dilakukan 2 kali, walaupun ada beberapa yang mengklaim single shot bisa. Itu 1. Kedua, pertanyaan kedua tadi bagaimana perannya? Oke, itu ketiga, ya. Efeknya jika dosis yang dilakukan berlebihan. Tidak mungkin berlebihan karena sudah ada dari penelitian titer-titer konsentrasi virus yang akan disuntikan, ya, yang untuk bisa menimbulkan respon imun tersebut. Jadi itu sudah dalam paket
produksi vaksin masing-masingnya. Pertanyaan ketiga, mekanisme sel T. Nah, ini pertanyaan yang baik. Hal inilah yang mengakibatkan bagaimana kenapa setelah divaksin orang tidak usah memeriksa kadar antibodi. Ya, kan kalau setelah vaksin periksa deh antibodinya naik atau tidak. Karena respon imun untuk melawan COVID-19 tidak hanya didasarkan pada antibodi, tapi juga sel T yang tidak bisa kita ukur dengan pemeriksaan antibodi setelah vaksin, sehingga nggak ada gunanya. Padahal yang lebih penting juga sel T ini, ya, untuk kalau sel antibodi itu untuk menghalangi ikatan virus dengan reseptor ACE-nya. ACE adalah reseptor yang berikatan dengan virus, nanti diblok oleh antibodi. Kalau sel T dia langsung membunuh sel virusnya setelah di marking, ya. Jadi masing-masing punya perannya, ya, sehingga sel T ini, tapi sel T kita nggak bisa ukur dalam tes antibodi setelah vaksin, padahal mungkin dia lebih penting sehingga tidak perlu diukur. Jadi memang antibodi dan sel T dua-duanya berperan untuk melawan virus SARS-CoV-2. Ya, demikian. Gimana untuk Pak Agus? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah jelas. Terima kasih, Bu Dok. Oke, untuk pertanyaan kedua ini Bu, ada pertanyaan dari Pak Teddy Purba. Selamat sore Dok, izin bertanya ya Dok. Dari informasi yang beredar menyebutkan bahwa di dalam vaksin terdapat chip, sehingga orang yang sudah divaksin bisa dilacak lokasi keberadaannya. Apakah benar dalam vaksin tersebut memang terdapat chip dan itu fakta atau mitos ya Dok? Mohon penjelasannya. Ya, ini yang saya katakan mitos-mitos yang cukup lucu atau cukup sangat ini ya. Nah, tentu saja ini mitos yang mungkin ada beberapa orang bahkan mitos bahwa tidak mempercayai bahwa virus SARS-CoV-2 sesungguhnya benar atau tidak. Ya, karena sehari-hari saya melihat bagaimana gambaran klinis dari pasien COVID-19 dengan ronsen yang memang khas, jadi sangat berbeda tampilan klinisnya, ya, dengan penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya, ya. Misalnya dengan demam berdarah, dengan tifus, beda karena kita klinisi, kita tahu. Kemudian dengan gambaran ronsennya, ya, yang sangat berbeda dan sangat progresif. Jadi memang virus ini ada. Kemudian mitos kedua, mitos kedua tentang vaksin ini. Mereka bilang virusnya nggak ada, itu vaksin kan hanya untuk memasukkan chip ke, mungkin banyak melihat film-film atau bagaimana, bahwa itu chipnya dimasukkan, bahwa setiap vaksin atau produk apapun akan melalui Food and Drug Administration license, ya, jadi izinnya, dan tentu saja juga yang masuk ke Indonesia, ya, sehingga tentu sudah diteliti, ya, di pabriknya bahwa tidak hal-hal demikian, bahkan untuk safety dan sebagainya tidak ada chip-chip demikian. Oke, jadi mitos ya Pak Teddy Purba ya. Mitos yang cukup heboh. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silakan open mic. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Dan vaksin itu hanya 1 cc atau 2 cc sehingga, dan dia berupa cairan. Jadi chip itu kan harusnya benda padat, ya, dan ada layarnya atau ada suatu yang, kalau hanya bening dan 1 cc nggak mungkin chipnya mau ditaruh di mana, ya. Sekecil apa atau ada, nggak mungkin, jadi. Oke Dok, ini Pak Agus ada yang ditanyakan lagi Dok. Apakah vaksin COVID-19 bisa digunakan bersamaan dengan vaksin lainnya? Jika tidak, berapa lama jarak antara vaksin COVID-19 dengan vaksin jenis lainnya, misalkan hepatitis B yang diberikan 3 kali? Iya.
Ada dua rekomendasi atau kepustakaan. Ada yang mengatakan 2 minggu, ada yang mengatakan 4 minggu antara pemberian vaksin COVID-19 dengan vaksin lainnya. Jadi 2-4 minggu baru bisa direkomendasikan diberikan yang lain. Jadi supaya respon sistem imunnya mungkin fokus dulu ya. Satu. Oke, jadi ya kalau saran saya diselesaikan dulu course-nya, misalnya selisih 3 bulan ya udah selesaikan dulu penyuntikan pertama dan dosis kedua 3 bulan kemudian baru dilakukan setelah yang dosis kedua mungkin 2-4 minggu boleh dilakukan vaksinasi hepatitis B. Oke. Oke, untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Kalau tidak, kita langsung saja masuk ke sesi kuis. Bagi teman-teman yang menjawab dengan cepat dan benar akan mendapatkan hadiah berupa 1 tumbler dan rantai leher untuk masing-masing pemenang. Dan pertanyaannya akan diberikan oleh Dr. Anissa. Bisa langsung Pertanyaan nomor 1, ada berapa jenis vaksin berdasarkan kerjanya dan jelaskan. Minimal 3. Oke, Pak Agus Gunawan, silakan open mic. Jenis vaksin ya? Ya, secara kasar lah, secara umum general kerjanya. Tadi saya sudah sebutkan. 3. Bukan jenis-jenisnya ya, lupa lagi sih. 1. Kalau Sinovac apa Sinovac? Atau Sinopharm? Sinovac itu bukan ke antibody ya Bu ya? Dia virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Ya, suntikan. Tidak diaktifkan, inactivated. Ya. Oke, kedua adalah yang sangat terkenal Pfizer misalnya atau Moderna, virus apa vaksin? Ya. M apa? Aduh, apa ya? Apa? Pertanyaan adalah susah ya. Virus mRNA atau gini deh, mRNA itu apa? Materi genetik. Oke, sekarang yang ketiga AstraZeneca. Dia adalah tadi saya katakan apa dibawa oleh apa? Genetika ya. Apalagi Bu? Materi genetik yang dibawa oleh virus flu. Ya. Setidaknya kita menghargai antusiasnya untuk belajar, karena biasanya orang untuk nggak mau tahu lah. Nah ini mau tahu dan mau belajar, jadi kita tetap berikan Pak. Oke. Ya, karena kita harus terus update dan harus pintar terus untuk permasalahan COVID-19 ini. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, isu apakah yang sangat ditakutkan sekarang mengenai penyuntikan vaksin? Sebutkan 2, bisa mengakibatkan kematian. Barusan materi saya isinya itu. 1 adalah reaksi. Oke, Pak Teddy Purba, silakan open mic. Yang pembekuan darah. Betul sekali ya. Sebelum itu Mual, pusing, yang sangat bahaya sekali, alergi berlebihan. berat. Alergi berat yang disebut sebagai shock anafilaksis. 2 ini yang angkanya 2-5 orang dalam 1 juta. Itu mestinya materi kuis ya. Oke. Sama kita hargai keinginannya untuk belajar. Oke, selamat untuk Pak Teddy Purba. Untuk pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga, sebutkan 5 orang yang sangat berisiko untuk mengalami COVID-19 berat. 5 kategori atau 5 orang kategori pasien atau orang yang berisiko mengalami COVID-19 berat. Oke, silakan yang ingin menjawab bisa open mic.
mau malu-malu nih dok. Benar. Kalau gitu Mas Bayu yang jawab. Ya, atau ada yang setidaknya berminat untuk belajar. Oke. Slide-nya harus ditayangkan lagi. Kalau kita Tayangkan aja kebocoran slide. slide-nya bisa. Ya, kita bocorin ini Boleh. supaya setidaknya dia memiliki keinginan untuk membaca. Betul, Ya. dok. Bawa lagi. Ya. Kembali. Ya. Ini kalau udah dikasih contekan harusnya Bukan. Ini bukan kisi-kisi lagi, contekannya. adalah grup-grup yang diprioritaskan untuk dilakukan vaksinasi. Ya, Lansia. betul sekali. Karena mekanisme untuk kompensasi parunya juga sudah menurun pada lansia. Ya. Terus yang umur 16 sampai 65 tahun. Yang beresiko, resikonya apa? Misalnya ada asma, Ya, asma, Betul. daerah penyakit penyertaan. baik penyakit jantung, Ya, penyakit ginjal, hati, ya, ya betul. diabetes. Iya, setidaknya sudah mau baca ya. Terima kasih. Iya. Oke, kuis sudah selesai dan selamat kepada. Selamat kepada pemenang. Oke, iya Pak. Ya. Boleh nyambung pertanyaan ya? Dok, Boleh. Silakan Pak. boleh ya. Oke, terima kasih waktunya. Saya mau bertanya nih dok, kalau orang yang kena jantung pernah mengalami atau ada histori jantung istilahnya, boleh nggak divaksin? Ya, ini juga terima kasih pertanyaan ini mengingatkan saya untuk mitos satu lagi ya, terlalu banyak juga pasien yang salah paham. Katanya malah udah sakit jantung, udah sakit ginjal, bahkan udah riwayat kanker sebelumnya ya. Yang sering jantung sama sakit jantung dan darah tinggi malah nggak boleh divaksin. Itu mitos. Kita sudah lihat bahwa pasien-pasien ini justru dengan merupakan prioritas untuk dilakukan vaksin duluan. Karena resiko mereka menjadi, kalau terkena COVID-19 maka akan menjadi berat, itu resikonya tinggi. Ya, justru harus duluan divaksin. Jadi, Nanti boleh ya dok. ya. Jadi faktanya adalah hampir tidak ada kontraindikasi untuk vaksin. Hampir semua orang boleh divaksin, bahkan yang punya sakit jantung darah tinggi prioritas. Kecuali satu punya riwayat shock anafilaksis pada pemberian vaksin pertama dengan merek yang sama. Ya, misalnya udah 1 kali disuntik vaksin Pfizer, shock anafilaktik nih, yang 2 kasus dalam 1 juta ini, pingsan dia. Nah itu baru yang keduanya mungkin menjadi kontraindikasi. Itu kan jarang sekali. Kedua, kalau tensinya di atas 180, ya turunin dulu, minum obat dari dokternya, ya. Besokannya bisa divaksin. Jadi kalau dia darah tinggi dan tidak terkontrol sampai 180 itu sistolnya ya, baru itu ditunda dulu. Itu pun bukan kontraindikasi, ditunda. Ketiga, kalau dia lagi demam tinggi sekali, mungkin demamnya 40 derajat Celcius, ya udah minum obat demam, dokternya kasih obat dulu, demam turun boleh kasih. Jadi hampir tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan vaksin, semuanya boleh. Kalaupun ditunda diobatin dulu demam atau tensinya kan hanya 1 hari. Dokter bisa menurunkan bahkan dalam hitungan jam kalau cuma tekanan darah atau suhu. Ya, jadi kalau sekali lagi hapuskan atau sudah jangan lagi mengikuti mitos-mitos bahwa ada darah tinggi, ada sakit jantung tidak boleh divaksin. Justru harus duluan divaksin. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ada satu lagi dok. Ada pertanyaan dari Pak Tri Putranto.
Izin bertanya di luar soal vaksinasi. Pernah beredar kabar mengenai penggunaan plasma darah penyikat COVID untuk mempercepat penyembuhan penderita COVID. Mitos atau fakta? Silakan dijelaskan, Dok. Iya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktunya habis dan sesungguhnya ini bukan topik kita. Topik kita adalah vaksin. Tapi akan saya jawab bahwa pemberian plasma convalescence dulu ada penelitiannya di Wuhan, China. Studi-studi kecil bahwa orang yang setelah sembuh dari COVID-19 ya, tapi dalam waktu range masih 3 bulan dari dia sembuh, jadi antibodinya masih tinggi, itu darahnya bisa diproses ya, diambil plasma convalescence-nya kita sebut, diberikan kepada orang yang sedang sakit COVID-19 lagi parah-parahnya, sedang fase akut dan berat, itu bisa membantu penyembuhan karena dikasih antibodi yang udah ada. Jadi bayangkan Anda memberikan bala bantuan tentara yang udah jago nih kepada negara yang sudah kacau balau ya. Jadi kan karena dia nggak punya antibodi, masuk dari orang yang sedang tinggi-tingginya. Beberapa penelitian di China studi-studi kecil menyimpulkan terjadi angka penurunan mortalitas dan morbiditas. Jadi angka perawatan jadi lebih cepat dan angka kematian menurun. Dilakukan penelitian besar, meta-analisis, dilakukan penelitian besarnya, kumpulan dari studi-studi kecil itu ternyata tidak bermakna. Tidak terbukti bermakna dengan studi yang lebih besar atau